Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema talak dengan telepon atau by phone, WhatsApp, Line, Telegram, Messenger, dan seterusnya. Tidak jatuh talaknya. Jadi saya sering tuh dapat pertanyaan ya. Misal ada seorang ibu-ibu tanya ya. Dia menikah siri dengan seorang laki-laki, tahu-tahu dia ditalak dengan chatting WhatsApp. Apakah yang demikian jatuh talaknya, Ustadz? Laki-laki juga tidak sedikit yang tanya ya. Misal ada pernah seorang sahabat itu ya, sahabat saya menikah juga secara siri dengan seorang wanita yang sudah janda. Nah, kemudian di dalam perjalanannya dia mendapatkan tekanan atau paksaan dari mertuanya untuk menceraikan istrinya. Karena dia tidak sanggup untuk menceraikan istrinya, maka dia kemudian minta tolong ke temannya untuk chatting kepada istrinya itu, karena dia tahu persis ya bahwa kalau itu diketikkan chattingnya oleh orang lain kan, bagaimana mau jatuh talaknya meskipun itu menggunakan handphone dia. Tujuannya pada saat itu ya agar tekanan dari mertuanya berkurang ya, karena dia sendiri dalam kondisi yang sakit, yang usahanya bangkrut, tidak punya apa-apa dan seterusnya. Ya ditambah dapat tekanan tadi kan jadi tambah stres. Nah, ya saya bilang ya ke dia bahwa seorang suami yang dipaksa menceraikan istrinya tidak jatuh talaknya. Kan sudah pernah kita bahas di video terdahulu. Nah, kemudian dia berusaha menjelaskan itu. Jadi sudahlah dipaksa, kemudian juga pakai chatting, dan dia bilang yang chatting itu adalah temannya atau sahabatnya satu kos-kosan begitu. Dan kalaupun itu dia yang menchattingkan itu atau mentalak by phone dan seterusnya, kan juga tidak jatuh talaknya. Nah, dia berusaha menjelaskan itu kepada istrinya, tapi istrinya ini mungkin sudah kebelet banget pengen nikah dengan laki-laki lain ya. Kalau dilihat-lihat memang foto preweddingnya laki-lakinya ganteng banget dan yang pasti kaya raya kan. Jadi sudah kebelet banget pengen menikah, dia mengabaikan semua usaha dari suaminya untuk menjelaskan itu. Pokoknya dia mau kawin lagi. Ya pokoknya dia sudah cerai dengan si suami tadi. Nah, ini yang berat ya. Jadi kalau banyak orang mengatakan bahwa nikah siri itu yang kasihan wanita, betul. Tetapi juga sebenarnya laki-laki yang kasihan dengan pernikahan siri itu juga tidak sedikit ya. Dia sudah habis-habisan, sudah hidupnya sudah hancur berantakan, dan istrinya tidak mau mengakui lagi pernikahan itu. Ya sudah kan, kasihan juga tuh suami-suami yang seperti itu. Jadi intinya itu kasihan semua, mau wanita mau laki-laki. Nah, dan repotnya lagi ya, semua orang kemudian beristihad. Beristihad itu mengeluarkan pendapatnya sendiri-sendiri. Ya, padahal juz amma juga tidak hafal ya, apalagi sampai hafiz Quran begitu. Dia juga bukan seorang mufassir,
dia juga tidak hafal hadis yang banyak, mungkin hafal ya hadis 2-3 hadis begitu. Nah, seorang ulama yang diperbolehkan berijtihad itu dia seorang hafiz ya, dan seorang ahli tafsir atau mufassir, kemudian juga dia hafal ratusan ribu hadis, kemudian dia juga ahli dalam bahasa Arab dan seterusnya, termasuk juga dalam fikih. Nah, itu boleh tuh ya, dia mengeluarkan fatwanya atau dia berijtihad atau dia berpendapat. Tetapi kalau ya seperti kita itu yang juz amma tidak hafal, tidak juga bisa bahasa Arab, tidak hafal hadis banyak-banyak banget juga, tidak belajar tentang fikih juga, kemudian selalu mengatakan kalau menurut saya, menurut pendapat saya, talaknya sudah jatuh dan seterusnya, tidak boleh yang seperti itu. Kalau kita tidak punya ilmunya, artinya kita bukan seorang ulama ya, kita bukan seorang hafiz, kita bukan seorang mufassir, kita bukan seorang ahli hadis, kita juga bukan ahli bahasa, kita juga bukan seorang ahli dalam ilmu fikih dan seterusnya. Ya, kita yang bisa kita lakukan adalah menyandarkan pendapat kita kepada para ulama. Nah, jadi saya ketika menjelaskan itu kepada sahabat saya, ya saya menyandarkan pendapat saya kepada para ulama. Memang para ulama berbeda pendapat ya dalam hal ini, ada khilafiyah, perbedaan pendapat dalam hal ini. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa talak yang tidak dilihat oleh saksi. Ya, jadi misal dengan telepon itu kan tidak dilihat oleh saksi kan. Ya, kalau dilihat saksi, dia bilang ada saksi yang melihat dia menjatuhkan talak di sini, bagaimana istrinya yang ditelepon tahu kan? Atau apalagi dengan chatting WhatsApp, SMS, Line, Messenger, kemudian apalagi itu Telegram dan seterusnya, kan itu talak yang dijatuhkan dengan tidak ada saksinya. Nah, sebagian ulama berpandangan bahwa yang demikian diperbolehkan. Tetapi juga tetap ada catatannya bahwa isi chatting itu tadi atau isi pesan talak itu betul-betul yang mengetikkan adalah suaminya. Nah, tadi kan misal kalau yang mengetikkan ternyata bukan suaminya, bisa saja handphonenya hilang, kemudian ada orang iseng kan begitu, atau bisa saja handphonenya digunakan oleh orang lain, kemudian mengetikkan pesan talak dan seterusnya, kan bisa saja terjadi seperti itu. Nah, maka memang yang terbaik menjatuhkan talak itu ada saksinya. Nah, ulama-ulama yang mendukung pendapat ini tidak sedikit. Ya, jadi misal kita mengenal Imam Ibnu Ashur di dalam At-Tahrir wa At-Tanwir, dan juga Syekh Ahmad Syakir ya, seorang ulama besar dari Al-Azhar, di dalam kitab beliau Nizam At-Talaq fil Islam. Kemudian ada pula Imam Ibnu Hazm ya, dalam kitab beliau Al-Muhalla bil Atsar. Kemudian ada Syekh Abu Zahrah di dalam kitab beliau Ahwal Syaksiyah. Bahkan pemerintah Mesir ya, pada tahun 1967. Ya, jadi pemerintah Mesir itu kan para ulamanya berasal dari Universitas Al-Azhar Kairo ya. Dan Universitas Al-Azhar Kairo ini juga tempat menimba ilmu para ulama-ulama kita gitu. Pemerintah Mesir pada tahun 1967 ya menerbitkan Qonun Mesir ya, yang dipimpin oleh seorang ulama besar dari Universitas Al-Azhar Kairo, yaitu Syekh Muhammad Faraj As-Sanhuri. Jadi dijelaskan bahwa tidak jatuh talak kecuali dengan hadirnya
dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang saksi perempuan, ya. Jadi kalau laki-laki saksinya dua, tapi kalau misalnya saksi laki-lakinya cuma satu, maka dilengkapi dengan dua orang saksi perempuan. Nah, yang jelas bahwa menghadirkan atau diketahui oleh saksi di dalam perceraian atau di dalam talak itu ada dalil yang jelas di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Talaq ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faiza balaghna ajalahunna fa'amshikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'rufi wa ashhidu zawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillah." Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Nah, jadi kan ada kaidah la musagha lil istihadi fi mauridin nas. Tidak boleh istihad dalam hal yang terdapat nas padanya. Nah, jadi sebenarnya kalau yang berpendapat bahwa tidak jatuh talak kalau tidak ada saksinya, termasuk by phone dan seterusnya tadi, itu juga tidak sedikit, ya. Kalau saya ditanya, Ustadz bagaimana? Saya juga berpendapat seperti itu, karena tadi kan kalau handphone itu dipegang orang lain dan seterusnya, atau dia menjatuhkan talak itu tidak dengan keinginannya dan seterusnya, tentu yang paling utama adalah ketika memang akan terjadi perceraian atau jatuhnya talak itu tadi, ya ada saksi yang melihat sesuai dengan apa yang telah Allah firmankan, Allah atur di dalam surat At-Talaq ayat yang kedua tadi. Jadi kesimpulannya, ketika talak dijatuhkan by phone, chatting, SMS, WhatsApp, Line, Messenger, Telegram, dan seterusnya, tidak jatuh talaknya, ya. Tetapi kalau yang mau mengikuti pendapat yang lain, selama itu memang disandarkan kepada para ulama yang memang diperbolehkan berfatwa atau beristihad, ya silakan saja. Yang penting bukan pendapat pribadi, tetapi kita tahu ya ada ulama yang memperbolehkan dan seterusnya, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.